Alhamdulillah baik. Baik, Ya, Kak. Alhamdulillah, di sini saya Vina dan Kak Anissa akan memandu pada acara Cecetok 2021 kali ini. Sebelum ke acara, di sini ada jargon terlebih dahulu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa tetap fokus dan tentunya bersemangat di dalam acara ini. Kak Pina, bagaimana sih jargonnya? Nah, untuk jargonnya, ketika kita bilang Cecetok 2021, kalian jawabnya gak cece, gak kece. Oke, kita langsung saja ulang. Cecetok 2021. Gak cece, gak kece. Wah, spektakuler sekali ya Kak Pina. Boleh dong satu kali lagi kita cek semangatnya, apakah melebihi yang tadi atau malah berkurang? Siap? Siap untuk bersuara? Oke. Cece Talk 2021. Gak Cece. Gacece, gacece, Semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa nih Kak Pina? Nah, untuk selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari ketua Cece kita yaitu Kak Fikri. Kepada Kak Fikri kami persilahkan. Baik ya, terima kasih kepada moderator ya, yang sudah menyempatkan, yang sudah memberikan waktunya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada para tamu ya. Di sini ada juga Cece Pasif, ini ada Kak Arsal sama Teh Dini yang bersedia untuk sharingnya. Jadi beliau-beliau ini senior-senior kami ya di CC, jadi mereka punya pengalaman yang jauh lebih dari saya terutama ya. Jadi insya Allah mereka akan berbagi pengalaman bagaimana berorganisasi di STIMIK ya, lebih spesifiknya dan lebih spesifik lagi di mahasiswa IT-nya gitu ya. Jadi mereka akan sharing gimana pengalamannya selama mereka ada di CC gitu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah hadir menyempatkan waktunya nih. Alhamdulillah ya ada sekitar 47 orang yang hadir di sini gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak gitu ya. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia ya di sini yang udah ikut meramaikan gitu ya, yang udah ngerjain juga dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi acara ini itu dadakan gitu. Kemudian di tema kali ini kita akan membawakan tentang menjadi mahasiswa aktif berorganisasi. Nah, jadi di STIMIK juga kan gak hanya CC gitu ya, ada banyak UKM-UKM lain. Jadi ketika kita belajar di STIMIK itu lebih maksimal lagi kita juga belajar berorganisasinya gitu. Yaitu mau di FDK, di Homeband, LFM atau UKM yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan hobi teman-teman juga. Kemudian di dalamnya nanti teman-teman juga bisa berorganisasi kan, belajar berorganisasi dengan tujuannya masing-masing. Jadi yang suka sama komputer ya gitu bisa masuk CC, yang suka tentang kajian-kajian juga kan ada di FDK atau yang lainnya gitu. Jadi kita bisa berorganisasi tergantung atau menyesuaikan juga dengan hobi kita. Jadi kita bisa dengan maksimal gitu ya belajarnya gitu, bisa maksimal dalam berorganisasi gitu. Kemudian saya harap acara ini bisa memberikan manfaat gitu ya. Nanti ada kakak-kakak kita yang sharing, semoga bisa memberikan pencerahan gitu ya. Tentang juga ada tentang kampus Merdeka yang nanti akan dibawakan juga. Nah, acara tersebut kampus Merdeka itu kan dari pemerintah ya. Jadi sangat menjadi kebanggaan juga bagi kami ada kakak tingkat kami yang lolos gitu, yang dan juga bersedia sharing pada sesi kali ini gitu. Jadi saya harap bisa memberikan manfaat. Silahkan kalau ada masukan juga boleh, dan maaf kalau saya pribadi belum maksimal gitu ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Kak Fikri selaku Ketua Komputer Club yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu perkenalan dari setiap divisi, dari mulai divisi bisnis analis terlebih dahulu. Kepada Kak Taufik atau yang mewakilinya, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa selaku moderator. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa open kamera karena ada sedikit kendala. Sebelumnya, apakah suara saya sudah cukup terdengar? Jelas Kak Taufik. Jelas.
Perkenalkan ya, nama saya Taufik Dimyati, saya dari tingkat 3. Saya sebagai lead dari divisi Business Analyst. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema mengenai berkarir sebagai Business Analyst. Sebelum ke slide yang berikutnya, kenapa saya mengambil tema ini? Itu karena nantinya kita akan sama-sama belajar ya, khususnya nanti yang berminat ingin masuk ke divisi BA ini untuk sama-sama belajar mengenal lebih dalam lagi itu. Tentunya ya tentang bisnis analis. Serta cara mengimplementasikannya itu secara langsung itu bagaimana gitu. Tentunya dengan proker-proker atau program kerja dari bisnis analis itu sendiri. Sebagai gambaran nantinya ketika kita berada di posisi bisnis analis di suatu perusahaan. Bisa next. Nah, apa itu bisnis analis? Sebelum ke definisi atau pengertian lebih dalam ya. Jadi teman-teman tingkat 1 nih yang belum tahu, divisi bisnis analis itu adalah salah satu divisi dari ketiga divisi di UKM CC ini. Nah, mungkin berbicara mengenai apa itu bisnis analis tentu sangat luas ya untuk menjelaskannya. Ini sebagai salah satu gambaran saja ya. Jadi bisnis analis itu merupakan suatu profesi ya, bisa dibilang keahlian juga yang sangat menjanjikan itu di suatu perusahaan. Nah, sebagai salah satu contoh aja biar teman-teman paham gitu mengenai bisnis analis, yaitu bisa dikatakan bertanggung jawab untuk bisa istilahnya sebagai jembatan antara teknologi dan bisnis. Jadi bisnis analis itu sebagai jembatannya gitu, yang menghubungkan antara teknologi dan bisnis, dan tentunya menggunakan analisis. Nah, orang yang berprofesi sebagai bisnis analis ini bertugas diantaranya sebagai contoh bisa menganalisa, memvalidasi juga berbagai persyaratan untuk perubahan proses, tentunya proses bisnisnya. Baik itu kebijakan dari suatu perusahaan maupun organisasi juga bisa. Nah, sebagai analis bisnis harus memiliki prioritas ya, tentunya harus memiliki prioritas utama untuk memahami berbagai hal dalam suatu pekerjaannya. Misalnya, memahami bisnis apa yang dilakukan dan bagaimana alur bisnisnya. Jadi bisnis analis itu harus paham nih alur-alur bisnis dari suatu perusahaan, serta menentukan bagaimana cara meningkatkan proses bisnis yang ada. Dan yang terakhir, kalau bisa mengidentifikasi langkah atau tugas untuk mendukung implementasi fitur-fitur baru. Nah, mungkin apa itu bisnis analis? Cukup sekian, bisa di next. Yang selanjutnya, kenapa di Computer Club harus ada bisnis analis atau WA? Nah, sebelum menjawab ke pertanyaan ke sana, sebagai gambaran lagi nih, alasan di suatu perusahaan nih, posisi BA itu atau bisnis analis itu dibutuhkannya karena perusahaan itu harus melakukan pengkajian yang benar tentunya, serta rencananya yang strategis gitu, baik model bisnisnya, dinamikanya, masalah maupun potensi yang sudah ada. Nah, seorang bisnis analis itu diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas utamanya agar suatu perusahaan itu bisa bertahan, ya, mencapai target, bisa dibilang dapat berkembang juga. Nah, mungkin kalau ditanya kenapa di Computer Club harus ada bisnis analis, sebagai salah satu alasannya, yang pertama, karena bisnis analis itu harus memahami struktur serta dinamika suatu proyek yang akan dijalankan nih oleh divisi PD dan SE di UKM ini. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan analisis maupun analisa ya proyek yang akan direncanakan nih.
maupun yang sedang berlangsung ataupun proyek yang sudah jadi. Jadi si BA itu harus mampu menganalisa proyek-proyek di CC ini. Kemudian mungkin alasan yang terakhir, untuk melakukan proyek apapun di product design ataupun software engineer itu pasti melibatkan BA ya. Yang mana di sini BA itu berperan sebagai ya tentunya sebagai menganalisis ya teman-teman. Nah, kemudian baru diimplementasikan secara bersama-sama. Nah, mungkin kalau ditanya alasan mungkin cukup sekian ya. Untuk next ada 2 materi lagi mengenai peran serta tanggung jawab yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Hamni. Silakan Kak Hamni. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak on cam karena ada sedikit kendala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari BA terlebih dahulu. Peran dari BA yang pertama adalah sebagai kontributor. Maksud sebagai kontributor di sini, bisnis analis itu harus dapat memberi kontribusi pada pengembangan suatu bisnis. BA juga berperan untuk mengidentifikasi masalah apa aja sih yang dihadapi sama klien. Klien lagi ngebutuhin apa aja nih. Nah, di sini, bisnis analis juga harus bisa memberi masukan yang terbaik kepada klien dan kepada pihak internal kita, yaitu SE dan PD. Untuk cara kerjanya, biasanya BA akan melakukan requirement gathering kepada klien. Ada semacam interview langsung ke klien. Di sini, bisnis analis banyak bertanya mengenai bisnis yang lagi berjalan itu seperti apa, kendalanya seperti apa, SOP-nya seperti apa, dan lain-lain. Di sini, bisnis analis juga melakukan collect data. Kita sebagai bisnis analis meminta data ke klien bisa berupa form, atau apapun itu yang mungkin dibutuhkan oleh sistem yang akan kita buat. Kemudian, peran yang kedua ada sebagai fasilitator. Bisnis analis juga diharapkan bisa mengelola ekspektasi dan kepentingan dari klien. Bisnis analis harus memastikan persyaratan yang dibutuhin itu udah lengkap atau belum. Nah, yang terakhir, peran sebagai analis. Peran penting lainnya dari bisnis analis yaitu menilai kesiapan dari sistem yang sudah diajukan. Bisnis analis juga harus bisa memberi dukungan kepada pengguna dan berkoordinasi dengan tim pengembang. Kemudian, selain peran, Kak, maaf, bisa di next dulu. Kemudian, selain peran, bisnis analis juga punya tanggung jawab yang penting. Next, Kak. Yang pertama ada initiation phase. Artinya di sini, bisnis analis sendiri memiliki tanggung jawab untuk ikut memahami kasus dari bisnis dan memastikan kelayakan suatu proyek. Di sini bertanggung jawab soal analisis biaya dan manfaat dari suatu proyek itu apa aja. Kemudian, selanjutnya ada planning phase. Di sini bisnis analis membuat dokumentasi proyek, menganalisis, mengatur, dan mendokumentasikan persyaratan. Gak lupa, seorang bisnis analis harus bisa membantu dan memberikan solusi terhadap user experience. Kemudian selanjutnya, ada executing phase. Bisnis analis juga bertanggung jawab menjelaskan persyaratan kepada tim pengembang, memeriksa keraguan, kekhawatiran mengenai solusi yang telah diusulkan. BA juga harus bisa nih menyelesaikan konflik yang mungkin aja terjadi, dan yang terpenting bisnis analis harus bisa membangun komunikasi yang baik antar tim. Kemudian ada juga monitoring and controlling phase. Di sini bisnis analis juga membuat laporan dari hasil pengujian. Bisnis analis juga yang menjelaskan permintaan perubahan dari klien kepada tim pengembang. Bisnis analis juga yang melakukan UAT. UAT di sini simpelnya testing yang dilakukan oleh klien dengan didampingi kita sebagai bisnis analis. Dan yang terakhir ada closing test. Di sini bisnis analis harus mampu untuk mempresentasikan proyek yang telah selesai kepada klien, membuat manual training ke pengguna sistem, dan membuat dokumentasi akhir.
Saya rasa cukup sekian pemaparan dari peran dan tanggung jawab seorang bisnis analis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Taufik dan Kak Hamni. Untuk selanjutnya yaitu ada perkenalan divisi lagi dari divisi Product Designer kepada Kak Yusri atau yang mewakilinya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya untuk menjelaskan produk desain di Komputer Club. Jadi untuk produk desain di Komputer Club itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengkonseptualisasi ide yang telah di-delivery oleh bisnis analis, lalu kepada produk desain menjadi mendesain ke dalam desain yang nyata, dapat menghadirkan produk yang mudah digunakan, praktis dan juga estetis jika memungkinkan. Lalu apa saja sih yang apa aja yang dilakukan di produk desain di Komputer Club? Yang pertama-tama adalah di produk desain kita akan membuat sebuah CV, terus desain sistem, lalu interaction design, dan desain tools. Yang saya akan jelaskan satu persatu yaitu adalah CV. Kenapa di produk desain ada CV? Karena agak menyoler sedikit sih, cuman nantinya untuk menunjang kepada teman-teman sekalian agar kita berusaha untuk mendesain CV yang berkualitas baik dan dilirik oleh HRD. Nantinya di produk desain Komputer Club kita akan membuat CV di Figma dengan cara apa yang harus dicantumkan, apa yang enggak, agar nantinya dilirik. Lalu yang kedua adalah untuk desain sistem. Kenapa desain sistem? Karena perusahaan-perusahaan seperti startup dan maupun perusahaan yang big company seperti Tokopedia, Bukalapak, Tiket.com itu sudah membuat desain sistemnya masing-masing. Jadi di produk desain di CC ini kita akan membuat mempelajari desain sistem secara dasar dan agar dapat diimplementasikan ke desain website yang nanti akan dibuat. Dan akan mempermudah desain sistem tersebut untuk di-develop ke software engineer nantinya agar mempermudah. Lalu lalu ketiga adalah desain tool. Desain tool itu sendiri seperti halnya pengenalan di tools-tools yang akan kita gunakan untuk menunjang kita membuat desain website, seperti halnya membuat wireframe, UT, usability testing yang nantinya akan kita tes terlebih dahulu sebelum kita develop ke user menggunakan Maze dan Balsamiq segala macamnya. Mungkin segitu dari produk desain singkat. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yusri selaku leader dari Product Designer. Selanjutnya perkenalan dari divisi Software Engineer kepada Kak Diki atau yang mewakilinya, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya di sini Diki Hamdani selaku perwakilan dari divisi Software Engineer. Nah, mungkin teman-teman semuanya masih ada yang belum tahu ya atau masih kepo tentang divisi Software Engineer. Nah, sebelumnya sudah ada divisi BA, sudah ada divisi PD. Nah, gimana? Keren kan? Tapi ada satu lagi divisi yang nggak kalah kerennya, yaitu ada divisi Software Engineer gitu. Jadi apa sih divisi Software Engineer itu? Nah, jadi divisi Software Engineer itu adalah divisi yang merupakan kumpulan orang-orang yang akan memberikan solusi terhadap pengembangan teknologi gitu. Jadi seorang SE nantinya akan mengimplementasikan apa yang telah diberikan oleh tim BA atau Business Analyst dan juga tim PD atau Product Designer. Nah, ketika dari kedua divisi itu sudah memberikan, nah
maka tugas selanjutnya adalah tim divisi SE akan mengimplementasikan terhadap aplikasi yang dikembangkan gitu. Jadi sehingga nanti setelah dianalisis dibuat rancangan UI-nya. Setelah dirancang UI-nya nanti itu akan diimplementasikan oleh tim software engineer. Nah, tapi teman-teman semuanya jangan merasa insecure karena ini kayak ini coding nih. Saya bukan anak IT itu. Tapi teman-teman semuanya jangan merasa insecure karena di sini kita sama-sama belajar. Kita di sini nggak ada yang pro gitu. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir. Nanti di SE ini ada yang namanya proker. Prokernya itu nanti kita akan belajar akan sharing-sharing terhadap dunia IT gitu. Jadi, nah untuk sharing-sharingnya itu apa aja yang akan dipelajari atau apa aja yang harus dipelajari oleh tim divisi SE ini ada Kak Fajar. Nah, silakan Kak Fajar. Terima kasih Kang Diki. Selanjutnya di SE juga kita akan belajar fundamental programming seperti halnya HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Sebagai fondasi untuk menjadi software engineer yang baik ke depannya. Kayak teori juga kita belajar studi kasus seperti teori yang telah dipelajari. Jadi di SE kita dimulai dari belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Selain itu, di SE juga kita belajar bersama untuk menjadi software engineer yang baik dengan mempelajari contohnya clean code, software arsitektur, desain pattern, algoritma dan struktur data, paradigma pemrograman, rasional control, dan yang terakhir mengikuti perkembangan tren sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang berjalan. Ya, mungkin dari divisi software engineer gak terlalu banyak mempelajari, intinya kita di sini mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Ya, mungkin dari divisi software engineer cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Sebelumnya maaf Kak moderator ya, izin mau nambahin kesimpulan nih tentang divisi SE gitu. Nah, tadi kan sudah disinggungkan terkait belajar fundamentalnya dulu. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar fundamental? Karena penting banget nih fundamental, apalagi buat teman-teman yang bukan non-IT ya. Jadi kami tim SE itu ingin menyelaraskan terlebih dahulu supaya kita tuh nanti bisa berkembang bersama. Jadi nggak ada yang istilahnya tuh gap atau jarak di antara kita semua gitu. Nah, selanjutnya dasar-dasarnya tuh nanti kita akan usahain untuk kita tuh tidak seperti guru ya. Jadi kita istilahnya sharing-sharing aja gitu pada teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang ingin tanyakan atau nggak ngerti tentang suatu teknologi atau apapun itu, kalian bisa tanyakan kepada tim yang ada di SE itu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Lalu yang selanjutnya itu adalah terkait belajar yang namanya studi kasus. Nah, jadi kita tuh nggak akan mulu belajar teori itu, karena kalau belajar teori aja tuh capek atau pusing lah gitu. Dan kalau misalnya kita belajar teorinya aja itu, kadang kita merasa kepikiran ini manfaatnya apa sih untuk kita gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya studi kasus. Jadi studi kasus ini setelah kita belajar satu hal, nanti kita akan belajar yang namanya menyelesaikan suatu masalah. Itu yang namanya studi kasus. Misalkan nih, belajar seri HTML. Nah, di seri HTML ini kan kalau misalkan kita hanya belajar aja, itu kadang merasa kok nggak menarik sih gitu. Nah, dengan adanya studi kasus ini nanti kita bisa lebih kayak mengapresiasi diri kalau misalkan kita sudah menyelesaikan masalahnya. Jadi setelah ada studi kasus ini, nanti kita akan merasakan interesting atau ketertarikan pada suatu hal gitu. Artinya misalkan ada studi kasus lagi yang awalnya mudah, jadi yang agak sulit dikit. Nah, jadi tugas kami. Jadi kami di SE itu kita ada studi kasus juga supaya kita tidak jenuh dengan adanya teori gitu. Selanjutnya ada yang namanya clean code gitu. Jadi clean code itu kan lebih ke suatu metode ya, source code atau kode-kode yang itu rapih gitu. Jadi tidak acak-acakan. Jadi seorang software engineer yang baik itu kita nantinya akan belajar clean code gitu. Jadi clean code supaya coding ataupun source code yang kita buat itu bisa dipahami, bisa dibaca oleh orang lain, sehingga ketika dalam suatu tim development
itu kalau misalkan tidak menerapkan clean code, itu orang lain yang masuk tim development juga akan susah untuk memahaminya gitu. Jadi untuk menjadi seorang software engineer itu kita juga harus menerapkan clean code ya, supaya orang lain pun bisa memahami untuk merubah ataupun kontribusi kepada development tersebut. Lalu selanjutnya kita juga belajar desain pattern dan sebagainya. Lalu untuk menjadi seorang SE itu kita juga harus ngikutin tren gitu. Karena kita nggak bisa abai aja sama tren teknologi. Khususnya kan ini, sepertinya Nokia gitu kan. Nokia dulu kan super power gitu kan dalam marketing gitu, dalam di pasaran gitu. Tapi karena Nokia itu merasa dirinya tuh sudah paling tinggi kastanya, ya gitu. Ketika sudah merasa paling tinggi, tidak mau ngikutin tren gitu. Sehingga akhirnya akan kalah dengan Android itu, dengan iOS dan lain sebagainya gitu. Jadi seorang SE itu harus banget ngikutin tren gitu. Karena tren dalam teknologi itu cepat ya, berkembang sangat cepat. Contohnya misalkan hari ini kita belajar teknologi yang namanya Laravel. Lalu beberapa waktu ke depan ada lagi yang namanya Flutter. Setelah Flutter ada lagi yang namanya React Native dan sebagainya gitu. Nah, jadi pentingnya dalam mengikuti tren ya oleh tim divisi software engineer itu sangat penting untuk menunjang karir ke depannya. Oke. Jadi kesimpulannya di SE itu kita tidak hanya belajar teori, kita juga belajar untuk berkarir di dunia industrinya sebagai software engineer gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Diki dan Kak Fajar selaku leader dari Divisi Software Engineer. Untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan video perkenalan dari UKM Computer Club. Namun sebelum kita melihat video bersama-sama, kita akan cek jargonnya terlebih dahulu. Bagaimana Kak Anissa? Oke, siap. Kita cek semangatnya lagi, oke? Sebelum cek jargon, diharapkan on cam terlebih dahulu ya, supaya kelihatan semangatnya gitu. Semangat yang membara gitu. Siap-siap? Oke. CC Top 2021. Gak Cece. Kita langsung saja melihat videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di Computer Club. Belajar menjadi seru. Sebelum jauh lagi, yuk kenalan dulu apa sih Computer Club? Computer Club adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa STMIK Tasikmalaya yang berfokus di bidang bisnis analis, produk designer, dan software engineer. Berdiri pada tanggal 25 Desember 2001, menjadikan CC sebagai salah satu UKM tertua di STMIK Tasikmalaya. CC juga punya visi misi nih. Visi Computer Club, menciptakan generasi muda yang berpendidikan dan kreatif, terutama dalam bidang komputer. Menjunjung tinggi alma mater dan nama besar Computer Club. Misi Computer Club, menumbuh kembangkan kesadaran teknologi komputer, mengembangkan bakat dan kreativitas dalam bidang komputer, menumbuhkan kesadaran untuk selalu mempererat tali persaudaraan, baik sesama anggota Computer Club, sesama mahasiswa STMIK Tasikmalaya, atau masyarakat, dan melaksanakan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Membesarkan alma mater dan Computer Club di dunia luar. Di bawah bimbingan Bapak Cepi Rahmat Hidayat Eskom Mkom, Computer Club diketuai oleh Kak Fikri bersama wakilnya Kak Adi. Ketua CC juga membawahi 4 bagian utama struktur organisasi loh. Sekretaris Umum oleh Kak Nopi, Bendahara Umum oleh Kak Armila, lead setiap divisi, dan special team. Nah, teman-teman, yuk kenal lebih dalam lagi. Apa sih yang ada di CC? 3 divisi utama. Bisnis analis,
Diketuai oleh Kak Taufik, kita akan belajar menjadi seorang bisnis analis dengan prioritas utama agar kita dapat membangun solusi yang bermanfaat, menganalisis peluang bisnis, dan menghasilkan sebuah solusi yang tidak hanya memecahkan masalah, tetapi sesuatu yang bernilai ekonomis. Apa sih yang akan dipelajari di BA? Kemampuan berkomunikasi, pemodelan bisnis, riset pasar, belajar pengetahuan agar mengenal desain produk. Produk designer. Diketuai oleh Kak Yusri, kita akan belajar bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengkonseptualisasikan ide ke dalam desain yang nyata. Dapat menghadirkan produk yang mudah digunakan, praktis, dan juga estetis jika memungkinkan. Terus apa sih yang ada di PD? Kita belajar desain visual, desain interaksi, desain tools, metodologi yang berpusat pada pengguna, dan pengetahuan platform. Yang terakhir ada software engineer. Diketuai oleh Kak Diki, kita akan belajar agar bisa bertindak sebagai seseorang yang dapat memberikan solusi melalui teknologi perangkat lunak. Fondasi seorang SE itu mampu untuk menyusun, memelihara, juga memiliki pemahaman yang baik dalam pengembangan. Yang akan kamu pelajari di SE itu clean code, arsitektur perangkat lunak, algoritma dan struktur data, dan paradigma pemrograman. Setelah tahu apa aja divisi-divisi CC, kenapa sih teman-teman harus gabung di Komputer Club? Karena semua berawal dari sebuah ide. Ide untuk memulai bisnis, mengubah komunitas, dan mengubah dunia. Tapi ide saja tidak cukup, teman-teman. Mari kita wujudkan di Komputer Club. Kami saling membantu untuk membangun semua ide kreatif. Terus, apa aja sih yang akan kita lakukan di CC? CC rutin. Pertemuan rutin yang hanya dapat dilakukan oleh anggota CC. CC Class. Workshop mengenai sebuah isu teknologi yang dibuka untuk umum. Teman-teman di luar anggota sabi nih join. CC Journey. Kegiatan yang diikuti oleh anggota aktif yang berlokasi di luar kampus. Kebayang gak sih serunya belajar hal baru di tempat baru? CC Talk. Kegiatan talk show dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Di CC Talk ini, kita suka ngundang mentor-mentor keren loh. CC Dedicated. Kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Oh iya teman-teman, sejauh ini kita juga punya banyak proyek-proyek keren nih, hasil ide kreatif kakak-kakak di Komputer Club. Salah satunya Titani, ladang informasi masa kini. Darting, darurat dan genting. Kodos, komputerisasi dokumen siswa. Asistun, desain aplikasi penunjuk arah bagi para tunanetra. Ruang Derma, platform untuk mendonasikan barang. Gimana? Keren-keren kan? Selain itu, kita juga sering loh berpartisipasi di berbagai kompetisi. Seperti Gemastik, Find It, Virtual Hackathon, National Data Science Challenge, dan masih banyak lagi. Dan yang paling keren lagi nih, salah satu anggota CC ada yang lolos masuk kampus Merdeka loh. Berkesempatan magang di salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Wow. Gimana nih teman-teman? Tertarik kan masuk CC? Nah, mumpung CC lagi open recruitment nih, untuk teman-teman yang mau join, bisa nih daftar di link berikut. Atau bisa langsung klik link di bio IG Komputer Club. Jangan lupa follow ya.
Nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke grup khusus calon anggota agar bisa lebih kenal jauh lagi tentang Cece. See you guys! Keren banget ya teman-teman. Nah, bagaimana nih sekarang? Apakah sudah ada pencerahan? Ada. Sedikit terbuka pikirannya mengenai UKM Komputer Club ini? Nah, jika belum, kita memasuki sharing session. Namun, sebelum ke sharing session ini, kita cek jargon terlebih dahulu, karena pemateri juga harus melihat pesertanya itu bersemangat gitu, nggak boleh ada yang lowbat gitu. Jadi, kita cek jargon terlebih dahulu. Siap? Siap. Baik, podcast ya semuanya. Cece Talk 2021, gak Cece, gak Cece. Kita sapa terlebih dahulu ya pemateri yang pertama dan yang kedua. Halo Kak Arsal. Halo. Halo Nis. Ya, ada suara halo saya? Kak Dini. Ada Kak. Halo. Wah, tentu sudah bersemangat sekali ya Kak. Keren. Keren. Nah baik, di sini untuk mengefektifkan waktu, mungkin sharing sessionnya ke pemateri pertama yaitu Kak Arsal. Namun sebelum ke Kak Arsal, izinkan saya untuk membacakan portofolionya terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini portofolio Kak Muhammad Arsaludin. Di sini juga ada kontak personnya, ada WhatsApp, ada emailnya, ada LinkedIn, ada Drive dan Behance. Kemudian Kak Arsal juga telah meluncurkan atau apa ya Kak? Desain beberapa website dan mobile. Nah, di sini ada Sekolah Pintar, kemudian ada Titani, kemudian ada Genting. Nah, ini Titani, Genting, Secangkir, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih dekat lagi, saya persilahkan kepada Kak Arsal. Oke, saya izin share screen ya. Sebelumnya suara saya udah muncul, udah ada. Jelas ada. Bentar. Ada Kak. Oke, udah muncul belum? Itunya apa? Sudah. Oke. Mungkin aku perkenalan dulu nih ya. Oke, seperti yang tadi udah dijelasin ya sama moderator. Mungkin sebelumnya saya juga terima kasih ya kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya gitu, untuk pada sharing kali ini gitu. Untuk sharing kali ini tuh saya akan sharing tentang memulai perjalanan menjadi mahasiswa IT. Gitu. Oke, sebelumnya perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Arsal. Saya seorang software engineer di sebuah perusahaan di Tasikmalaya yang bergerak di bidang teknologi. Selain itu, saya juga masih mahasiswa gitu ya di semester 7 program studi Teknik Informatika di STMIK Tasikmalaya. Selama kuliah, saya cukup aktif berorganisasi, seperti ya mungkin di judulnya ya, menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Di sini saya pernah mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama itu, saya pernah menjadi ketua UKM Komputer Club 2020-2021, kalau nggak salah ya, tahun kemarin aja. Lalu saya juga jadi lead tim di Kode Tarian. Kode Tarian ini tim untuk lomba saya gitu. Biasanya terdiri dari beberapa orang yang ya biasanya untuk ikut lomba-lomba aja gitu. Lalu mungkin nggak banyak yang tahu ya. Jadi waktu 2019 juga saya pernah mendirikan sebuah komunitas sains gitu. Di komunitas sains ini dulu itu dikarenakan adanya kebutuhan teman-teman itu lagi susah belajar
tentang sains atau hitungan-hitungan gitu kan, kayak misalnya aljabar, terus kalkulus kayak gitu. Nah, jadi waktu itu tuh komunitas saya tuh berfokus untuk kayak belajar bareng gitu. Nah, lalu alhamdulillah ya dengan berorganisasi itu memberikan saya kesempatan untuk mengikuti berbagai event dan lomba-lomba gitu. Di antaranya saya pernah jadi finalis Virtual Hackathon Indonesia Tawaridu 2020. Lalu saya pernah mengikuti Hackathon Find It. Lalu pernah jadi juara harapan International Web Based Competition. Lalu pernah juga juara KTI, lomba Gemastik dan lomba Kompes, CPC kalau nggak salah di Kompes. Lalu selain itu saya juga pernah memperoleh beberapa beasiswa gitu ya. Dari hasil organisasi itu menurut saya itu ngepek banget gitu ke ada itu punya peran penting gitulah ketika saya dapat beasiswa gitu. Terbukti saya dapat 3 kali beasiswa. Yang pertama itu beasiswa peningkatan potensi akademik ketika semester 3 sampai 4, lalu JPLS semester 5 dan 6, dan yang sekarang JPLS 7 dan 8. Mungkin perkenalannya sampai di sana. Sebelumnya ada yang mau ditanyain? Atau kita lanjut? Oke, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung potong aja ya. Jadi nggak usah nanti nunggu sesi tanya jawab gitu. Biar lebih interaktif aja. Oke, di sini mungkin disclaimer dulu ya. Jadi di sini saya akan jelasin perjalanan saya gitu menjadi mahasiswa IT itu kayak gimana gitu. Dan terus dengan harapan nanti teman-teman itu bisa ngambil hikmah dan pelajarannya gitu dari yang mungkin kesalahan dan mungkin pengalaman yang saya alami gitu. Oke, awal perjalanannya. Kita masuk ke section awal, itu awal perjalanan. Jadi perjalanan menjadi mahasiswa IT itu saya dimulai ketika saya SMP gitu. Tepatnya kelas 9 gitu. Jadi dulu itu saya pernah mengikuti kursus komputer di salah satu penyedia kursus di Tasikmalaya. Pada saat itu tuh saya belajar banyak gitu tentang komputer, mulai dari basic seperti yang ngetik dengan 10 jari gitu ya, lalu Office, lalu desain pakai CorelDRAW sampai merakit komputer gitu. Nah, CorelDRAW ini menjadi materi favorit saya gitu pada saat itu, karena saya yang nggak bisa gambar di kertas tapi bisa gambar lewat digital gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik akan dunia komputer, dan saya tuh punya cita-cita banget buat masuk di informatika. Itu awalnya itu saya tuh ngira kuliah IT itu gambar, desain kayak gitu. Ya, lalu ada section kedua itu percayakan takdir Tuhan ya. Ketika saya SMA itu saya mungkin termasuk siswa yang cukup berprestasi ya. Bisa dibilang mungkin dulu saya ranking 5 besar gitu. Dan hal itu tuh membuat saya pede gitu ya. Ketika saya daftar SNMPTN gitu ya untuk kuliah di luar kota. Waktu itu saya coba daftar di Unsud. Selain daftar kuliah kayak gitu, mungkin kan waktu SMA itu saya aktif di organisasi pramuka ya. Jadi entah kenapa gitu ya, saya itu kepikiran buat daftar Akpol gitu ya. Entah karena mungkin kelihatan keren atau gimana gitu ya, ikut temen. Tapi ya jalan nggak selamanya mulus gitu ya. Saya ngalamin kegagalan dan penolakan gitu. Saya tidak lulus di Akpol karena ada masalah berkas. Jadi nama orang tua saya di KTP bapak saya sama di ijazah saya tuh beda gitu. Padahal ya cuma gara-gara itu tapi saya gagal. Lalu saya juga gagal di SNMPTN gitu. Waktu SNMPTN itu saya ambil 3 jurusan dan 2 universitas. Yang pertama di Unsud, Informatika Unsud, dan Elektro Unsud, dan terakhir itu Informatika Unsil. Di SNMPTN ini saya ngerasa jadi anak durhaka gitu ya. Karena sebelumnya itu orang tua itu nyuruhnya itu ke Unsil aja semuanya gitu pilihannya. Tapi karena keinginan saya itu untuk kuliah di luar kota, ya itu saya ngerasa banget durhaka banget gitu, nggak nurut ke orang tua. Akhirnya waktu SBMPTN ya saya nurut gitu ke Unsil dua-duanya. Tapi
mungkin bukan jalan, udah bukan takdirnya mungkin ya. Ketika SBMPTN saya benar-benar belajar banget gitu ya, belajar habis-habisan lah ya, bisa dibilang sampai kursus atau apa gitu, tapi hasilnya ya tetap gitu ya. Lalu ketika UM juga saya nggak lolos, karena waktu UM ini saya udah nggak terlalu bersemangat gitu lah. Karena bisa dilihat ya, dari tadinya aku itu ngambil teknik-teknik, dan di sini udah kelihatan aku melenceng banget pindah ke agriteknologi gitu. Ya ketika SBMPTN aku gak lolos itu jujur ngalami perasaan males gitu ya untuk melanjutkan kuliah gitu. Entah kenapa gitu ya, rasa percaya diri itu mendadak kayak hilang gitu aja gitu. Serasa medesu lah gitu. Hari-hari itu saya habisan dengan ya cuman main game aja, main Mobile Legend gitu ya. Bahkan ketika UM pun saya nggak belajar gitu, saking ya udah males aja gitu. Udah nggak niat kuliah gitu waktu dulu itu. Tapi ya ibu saya itu selalu nyemangatin saya gitu, rela kesana kemari cari info gitu, termasuk ke STIMIK gitu. Karena lihat perjuangan gitu ya ibu saya gitu ya, jadi saya itu ya nggak enak lah sama kasihan gitu. Dari situlah yang jadi motivasi saya untuk kuliah, dan saya itu memutuskan untuk memilih STIMIK karena ya tadi gitu ya, saya cukup suka dengan informatika gitu, karena yang dibayangkan saya itu informatika itu ya desain kayak gitu-gitu gitu ya, kayak yang seperti di kursus gitu. Ternyata ya hidup ya di luar ekspektasi saya gitu ya. Ternyata kuliah di jurusan teknik informatika itu tidak seindah yang saya bayangkan gitu ya. Sangat jauh di luar ekspektasi saya gitu. Walaupun di awal semester ya mungkin kita bertemu ya sama mata kuliah desain grafis gitu ya, di mana di sana saya juga belajar Corel gitu, dan saat itu dunia itu indah gitu. Lalu tapi dunia seakan berubah gitu ya setelah mata kuliah berbau pemrograman itu menyerang gitu ya, dimulai dari ya mungkin mata kuliah kayak PB, C++ gitu ya. Di minggu-minggu awal itu saya ngerasa mata kuliah itu tuh kayak yang keren gitu ya, keren, terus keren aja gitu, bisa bikin kayak aplikasi gitu. Di minggu selanjutnya saya jadi stres gitu, karena saya ngerasa ketinggalan gitu ya di mata kuliah tersebut. Apalagi gitu ya, kadang-kadang kita tuh bingung gitu. Misalnya saya ambil contoh C++ gitu. Saya tuh sampai mikir gini gitu, ini aplikasi C++ itu buat apa sih gitu gunanya gitu ya. Misalnya apakah ada orang yang mau beli gitu ya aplikasi yang hitam putih kayak gitu, terus kita juga ngetiknya masih bingung gitu ya, kayak out, sin gitu ya, apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Saya masih bingung aja gitu waktu dulu gitu. Terus apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang berasal dari SMK gitu ya. Mungkin banyak juga yang teman-teman di sini juga yang ngerasain gitu ya, terutama mungkin yang lulusan SMA juga, ketika ngelihat teman-teman di SMK itu, mereka itu seolah show up gitu ya di tengah keterpurukan kita gitu ya, di tengah keterpurukan kita yang masih bingung tentang dunia pemrograman gitu. Tapi tenang sajalah, mereka itu kadang nggak tapi tenang aja gitu ya, nanti saya balas di perhitungan gitu, karena rata-rata anak dari SMA itu suka lebih itu lebih show up lah ya di perhitungan. Oke, di sini maybe aku akan coba cerita lah ya, akan coba netral gitu ya antara SMA atau SMK gitu, lebih bagus yang mana atau bukan lebih bagus itu. Jadi kedua lulusan ini tuh mempunyai, yang saya lihat itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Mungkin di sini bisa ditulis mungkin ya, siapa aja nih yang lulusan SMA, mana yang lulusan SMK, mungkin di jalur komentar. Oke, ada yang bisa di list dulu mungkin. SMK hadir, oke. SMK, mana SMA nih ya? Kalah ya. SMK, akuntansi, akuntansi, oke. MAN, SMK, gak ada SMA. Ada yang dari SMA, SMA Pride, ada SMA hadir, oke. Oke, di sini mungkin ada yang sama gak nih, yang lulusannya dulu SMA, ada yang ngerasain sama gak nih, serasa nggak, mungkin salah jurusan atau gimana gitu. SMA MAN, oke.
Oke, aku lanjutin lagi lah ya. Oke, di sini mungkin SMA di sini tuh saya ngambil sudut pandangnya itu sudut pandang saya sendiri ya. Jadi di sini tuh saya sudut pandangnya itu SMA-nya itu khusus jurusan IPA gitu karena saya sendiri tuh berasal dari jurusan IPA gitu. Jadi dan SMK jadi saya di sini cukup membandingkan antara SMK informatika sama misalnya yang berbau informatika misalnya seperti RPL atau TKJ gitu sama SMA yang di jurusan IPA gitu. Bukan berarti saya nggak memilih IPS gitu, tapi karena saya sendirinya juga dulu tahunya tentang IPA gitu. Jadi sebenarnya kedua lulusan tersebut itu sebenarnya sama-sama baik gitu ya. Pada dasarnya jurusan teknik informatika itu jika di PTN itu tergolong saintek gitu ya. Jadi jurusannya IPA gitu dan SMK yang memiliki keterkaitan kalau misalnya di PTN. Tetapi pada PTS itu biasanya dibebaskan gitu ya. Mau dari jurusan apa aja pun, mau dari lulusan apa aja pun asalkan dia lolos tes saringan masuk itu biasanya dia boleh gitu. Tapi tenang aja ya teman-teman ya, walaupun gitu ya di kampus itu kita akan belajar semuanya dari nol gitu. Jadi nggak perlu minder atau gimana gitu sama yang dari jurusan SMK gitu. Karena kita walaupun sama-sama baik gitu ya, tapi keduanya itu bisa dibilang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin sekarang saya akan sedikit bahas mungkin ya tentang dari lulusan SMK dulu. Mungkin dari sini teman-teman juga bisa jadiin pengingat dan juga merenungkan lah ya. Mungkin apakah merasa atau enggak gitu ya. Tapi di sini juga enggak semuanya ngalamin gitu. Tapi banyak sih yang saya amati gitu, banyak dari lulusan tersebut itu yang memiliki kelebihan dan kekurangan seperti berikut gitu. Yang pertama itu yang dari lulusan SMK nih. Yang lulusan SMK itu yang pertama itu kelebihannya itu cenderung lebih ya pastinya dia lebih mengenal materi dasar pemrograman ya sejak awal gitu karena dia pernah belajar di bangku SMA gitu SMK. Lalu mereka juga punya jam terbang mata pelajaran pemrograman lebih banyak gitu biasanya ya karena tadi ya udah belajar di SMK biasanya mereka punya jam terbang yang lebih banyak lah. Lalu dominan dalam mata kuliah pemrograman. Nah, biasanya anak-anak SMK itu lebih dominan di mata kuliah kayak misalnya ketika C++ atau PB mereka itu udah ya jago lah ya. Udah kelihatan gitu, lebih show up gitu, lebih kelihatan misalnya ketika ditanya apa itu tipe data. Nah, biasanya anak-anak SMK itu langsung gitu ya. Beda sama anak-anak SMA yang kadang-kadang pelengah-pelengah gitu, masih bingung lah gitu ya. Karena ya waktu SMA kita karena jujur ya waktu SMA juga saya juga belajar komputer itu cuman sampai Excel gitu kalau nggak salah gitu nggak sampai ke coding kayak gitu. Lalu kelebihan anak SMK itu biasanya itu dia tuh punya mental dalam menghadapi error gitu ya ketika misalnya tugas error itu atau misalnya ketika ngoding dia error itu dia udah bisa solve problem gitu misalnya ini gara-gara titik komanya nih jadi dia nggak panik gitu ya. Beda biasanya kalau anak SMA itu lebih ke takut misalnya dia tuh nggak percaya diri akan solusi yang dia punya gitu padahal dia udah tahu sih misalnya itu tuh salahnya gitu tapi kadang-kadang banyak yang takut akan error tersebut gitu. Nah kan tetapi saya juga akan bahas kekurangannya nih. Nah mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat dari yang lulusan SMK gitu ya. Nah, kebanyakan nih anak-anak SMK itu mungkin ya, nggak semuanya sih, tapi banyak gitu yang merasa dirinya itu udah jago materi-materi dasar. Nah, karena pernah nggak sih teman-teman ngalamin gitu ya di waktu kuliah gitu ya, mungkin dari yang tingkat 2 mungkin pernah ngalamin nggak sih, ada temen gitu ya yang mungkin dari jurusan SMK pernah ngomong kayak gini ya, aku inget banget itu misalnya lagi belajar C++, cenderung mah kayak yang di jika nugas juga materi di SMK cuma bari. Nah, kadang-kadang anak SMK itu suka nganggap remeh dasar pemrograman gitu. Sedangkan ya kita yang anak yang SMA kadang-kadang masih bingung gitu. Kadang-kadang nah dari itu tuh sebenarnya ya ada bagusnya ada buruknya gitu. Mungkin bagusnya itu dia punya confident ya, percaya diri gitu ya. Tapi dia tuh jadi kesannya itu dia tuh jadi menyepelekan gitu karena ketika kita belajar itu ada baiknya itu kita harus mengkosongkan gelas setengahnya gitu isinya
Ya artinya itu kita jangan yang walaupun kita udah ngerti gitu, coba apa itu dulu gitu, tetap gitu siapa tahu kita dapat insight lebih gitu dari pembelajaran gitu. Jangan pernah ini mah udah pernah gitu. Jadi kadang-kadang anak SMK itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, akibatnya gitu dia itu melupakan the power of process gitu dari kompetitor dan dirinya gitu. Nah, ini yang saya paling tekanin dari anak-anak yang dari lulusan SMK itu, mereka itu karena ya mungkin kayak tadi ya, dia tuh kayak nganggap dia tuh udah bisa, jadi dia tuh ngelupain yang namanya itu the power of process dari kompetitor ataupun dari dirinya sendiri gitu. Apa sih itu the power of process gitu ya? Mungkin nanti saya bahas di bawah. Intinya itu ya mungkin simpelnya itu dia itu mungkin dia ngerasa ya dirinya itu udah bisa, tapi sedangkan orang lain itu stuck di sana, padahal bisa jadi orang lain juga terus berproses sehingga melampaui dirinya gitu. Dia lupakan hal tersebut gitu. Lalu kekurangan selanjutnya itu anak biasanya lulusan SMK itu dia sering banget gitu ya rentan mengalami burnout dan males gitu. Seperti kasus teman saya ya yang dari SMK gitu, dia tuh pernah curhat lah ngobrol sama saya gitu. Cenah saya mah udah males cenah nanti ngoding we teh cenah asa bosan di SMK cenah nanti ngoding we gitu. Jadi itu juga mungkin yang harus dihindari ya dari anak-anak SMK gitu. Karena bagaimanapun yang namanya kita jadi programmer gitu ya, mau sampai kerja pun kita tetap belajar gitu. Jadi jangan sampai burnout dan males gitu. Lalu melupakan fundamental dan melangkah terlalu jauh. Nah, ini juga banyak nih, karena mungkin ya tadi ya, karena tadi udah ngerasa udah bisa lah itu tipe data atau C++ gitu-gitu mah bosan, kita langsung belajar langsung ke Laravel, langsung ke mana gitu. Jadi dia tuh terlalu melangkah terlalu jauh gitu. Sedikit info gitu ya, biar enggak, sebenarnya kalau itu juga bagus sih sebenarnya, melangkah itu tadi ya update gitu ya, update tentang itu. Tapi kita itu jangan sampai melupakan gitu. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, yang dites itu bukan kebanyakan itu bukan tentang teknologi yang sekarang itu. Misalnya kamu udah bisa Vue, terus dicek coba bikinin ini pakai Vue, enggak sih. Kebanyakannya itu malah fundamental gitu, kayak CPC gitulah. Misalnya gimana cara dia nge-solve problem kayak gitu-gitu gitu. Lalu kekurangan selanjutnya itu banyak sekali mahasiswa ini, gak hanya SMA sih, gak hanya SMK gitu ya, SMA juga banyak yang hanya mengikuti kurikulum kampus gitu. Jadi bukannya kurikulum kampus itu jelek ya, tapi teman-teman itu banyak sekali yang nggak nyari materi dari luar gitu, hanya menunggu materi dari kampus aja gitu. Ketika misalnya kampus itu ngasih materi A, baru belajar materi A gitu. Sedangkan di luar sana itu materi kampus itu udah jauh banget ketinggalan gitu. Tapi bukan berarti kurikulum kampus itu jelek, bukan ya. Tapi kita tuh kurang update gitu. Jadi misalnya teman-teman yang gabung di CC itu cukup beruntung gitu ya, nanti bisa lebih update mungkin tentang kurikulum gitu. Lalu banyak juga yang kurang dalam hitungan atau sains. Nah, ini mungkin opini beberapa, tapi ada juga yang pintar di sainsnya gitu. Itu tergantung orangnya aja sih, tapi banyak juga yang sulit gitu di materi hitungan dan sains. Oke, saya next ke SMA ya. Oke, mungkin SMA di sini tuh mungkin hampir sama jurusan-jurusan lain di luar TKJ, TKR, TKJ semua RPL gitu ya. Yang intinya yang waktu SMK-nya itu lebih ke komputer gitu. Mungkin di luar dari sana gitu biasanya hampir sama gitu ya. Kayak lulusan SMA gini. Yang pertama itu kelebihannya itu dia itu lebih dominan di hitungan dan sains. Biasanya itu banyaklah anak-anak dari SMA itu banyak yang ya mungkin dari hitungannya dia lebih jago, mungkin banyak, tapi nggak semuanya juga gitu. Lalu belajar dari fundamental, tapi ada catatan nih, tapi jika dia otodidak gitu, karena kebanyakan anak-anak SMA itu dia tuh kayak tadi ya, karena dia mungkin masih bingung ya dengan dunia komputer, jadi kebanyakannya itu dia tuh akan ngikutin kurikulum kampus gitu. Lalu dia tuh harus, mungkin ini bukan kelebihan nih, tapi saran untuk lulusan SMA itu harus sadar akan kelemahan dan
meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar gitu, karena ya kita harus ngejar lah gitu. Karena ketika nanti misalnya tugas atau apa, kita itu nggak bakal ada orang mah nanti mahasiswa ada lulusan SMA nggak bisa, kita nggak bisa nggak bisa nawar kayak gitu gitu ya. Ketika kerja kelompok, ketika tugas, kita itu sama-sama mahasiswa gitu, nggak bisa dibeda-bedakan gitu. Lalu kalau tadi itu anak SMK itu lebih kuat di mental di ketika error gitu, untuk SMA itu biasanya tuh kuatnya itu dalam tugas biasanya. Kalau misalnya tugasnya numpuk biasanya lebih konsisten gitu lah. Lebih kuat gitu, lebih kuat karena mungkin kebiasaan atau gimana ya. Saya kurang tahu lah. Lalu untuk kekurangannya, anak-anak dari lulusan SMA ataupun mungkin di luar dari komputer itu biasanya mereka itu minder sama anak-anak terutama yang dari SMK gitu. Banyak sekali sih yang misalnya nggak pede gitu dengan codingan dia gitu, sehingga dia tuh dikit-dikit neuron ke codingan tuh. Karena saya juga pernah ngerasain gitu ya dulu mindernya itu misalnya ketika codingan kita itu beda dengan teman kita yang SMK gitu. Kan dulu saya juga punya tuh teman SMK. Itu karena gara-gara itu teks editornya beda warna gitu ya. Kenapa yang punya saya jadi merah gini gitu tulisannya, kenapa yang dia mah warna kuning gitu misalnya kayak gitu. Saya tuh nggak pede gitu ngerasa ini tuh error atau bukan sih gitu. Jadi kayak gitulah. Lalu untuk poin selanjutnya itu kekurangannya itu merasa tertinggal sangat jauh gitu dari orang lain, sehingga dia tuh ngerasa tidak akan bisa nyusul gitulah. Nggak bisa nyusul orang-orang lain gitu. Padahal kita itu harus punya mental bahwa ya mungkin kita harus benamkan gitu ya, bahwa ya orang lain itu cuma beda selangkah gitu dari kita gitu, biar kitanya juga lebih semangat ketika belajar gitu. Lalu merasa salah jurusan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak SMA itu rentan untuk ngerasa salah jurusan. Mungkin karena anak-anak SMK mungkin udah biasa mungkin ya, karena komputer teh susahnya kayak gitu. Nah, kalau anak SMA itu mungkin karena waktu dulu SMA-nya belajarnya mungkin lebih ke hitungan ataupun misalnya materi lain, jadi dia tuh ketika susah di komputer itu ngerasa salah jurusan gitu, kenapa enggak ke misalnya kedokteran atau apa gitu ya, mungkin rentan kayak gitu. Lalu banyak yang menyerah ketika stuck gitu, kurang percaya diri untuk mencari solusi sendiri di internet. Ya ini juga banyak sih. Jadi lebih banyak yang dari SMA itu dia itu belum percaya diri sama solusi untuk nyari sendiri. Dia akan cenderung nanya ke orang lain gitu. Ini gimana sih gitu. Padahal dia belum coba dulu gitu. Itu menurut saya kekurangan di anak SMA gitu. Terus banyak bisikan tidak pantas ya, mungkin yang jadi tadi merasa salah jurusan tadi ya. Terus hanya mengikuti kurikulum kampus ya, samalah seperti anak SMK juga banyak yang ikut kurikulum kampus aja gitu, jadi nggak terlalu update. Nah, poin-poin di atas itu berdasarkan opini saya pribadi ya, dari pengamatan saya ketika saya belajar di kampus nih, termasuk mengamati diri saya sendiri pribadi gitu. Nah, sekarang mungkin saya akan bahas the power of process gitu ya. Mungkin saya ada kutipan nih dari sekolah coding. Jadi ahli itu newbie yang tidak berhenti gitu. Jadi ya jadilah orang yang percayakan proses ya. Mungkin waktu kita itu boleh sama gitu ya, 24 jam dalam sehari gitu. Tapi kualitas dan progres belajar setiap orang itu pasti beda-beda gitu. Ada yang mungkin yang seharinya itu mungkin belajar, misalnya ada yang setiap seminggu sekali belajarnya, ada yang mungkin nggak belajar sama sekali, itu pasti ada aja gitu ya. Dan skill itu nggak ada yang instan gitu ya. Kita jangan mengharapin skill itu akan datang dalam sehari gitu, karena itu susah banget gitu. Lalu kita kembali ke cerita saya ya, dimana ketika itu tuh saya tuh sedang stuck gitu belajar pemrograman gitu. Tapi untungnya ya saya nggak nyerah gitu. Ya bisikan nggak pantas sama nggak mampu juga sering ngantuin saya gitu. Kayaknya saya nggak mampu nih, nggak cocok di pemrograman. Sampai saya tuh pernah join di CC itu. Saya tuh awalnya tuh di CC itu pernah di software engineer gitu, software engineer. Terus karena saya ngerasa saya nggak pantas, saya akhirnya biar nggak stuck gitu ya, nggak stuck dan saya nggak stres juga di kuliah ngoding, di CC juga ngoding. Akhirnya saya tuh pindah divisi ke product designer gitu, karena ya, mungkin tadi ya karena saya suka di desain gitu. Nah, jadi untuk
ketika saya tuh nggak nyerah gitu ya, walaupun saya stuck, saya tuh suka meluangkan waktu gitu ya pada akhir pekan gitu untuk pergi ke wifi corner. Jadi dulu itu di rumah itu nggak ada wifi ya di rumah saya tuh. Jadi saya tuh dari jam 8 pagi itu sampai jam 5 sore itu pergi ke wifi corner di dekat alun-alun kalau teman-teman tahu ya. Di sana itu saya cuman ngedownload video sama materi yang akan saya pelajari di minggu depan. Jadi biasanya seminggu itu hari ini misalnya saya download minggu depannya akan saya pelajari biasanya gitu. Nah, hal itu tuh nggak sekali dua kali ya. Saya itu lakuin hal itu tuh berlangsung kurang lebih ya selama satu tahun lah ya. Nah, setelah mendownload materi itu biasanya saya tulis lah ya, malamnya saya belajar dari video yang saya download minggu lalu dan tidak lupa saya tulis ya biasanya. Nah, jadi penting banget ya, mungkin banyak dari teman-teman itu yang hanya belajar itu cuman baca aja gitu. Kalau saya itu biasanya itu lebih nerap gitu ya, lebih paham itu ketika saya itu nulis gitu, nulis materi saya gitu. Pada dasarnya ya catatan itu ya pengingat sama dokumentasi belajar kita gitu ya. Ketika misalnya kita lupa, jadi kita bisa buka-buka lagi di kemudian hari gitu. Nah, mungkin berikut tulisan saya ya, bukti lah ya, kalau takutnya mungkin nggak percaya teman-teman saya tulis. Sebenarnya udah hampir penuh sih ini, satu binder itu tulisan akan pemrograman gitu, karena buku itu khusus untuk materi pemrograman aja gitu. Tapi ya saya sedikit nyesal gitu ya teman-temannya untuk nulis di buku binder kayak gitu ya. Karena menurut saya buku binder kayak gitu tuh cenderung fix ya, susah untuk diedit gitu. Tapi materi pembelajaran IT itu kan cenderung sangat cepat gitu ya. Ada update-nya itu cepat gitu. Misalnya sekarang itu HTML itu udah ada HTML 5 gitu. Mungkin kalau kemarin-kemarin mungkin baru ada HTML berapa gitu. Jadi menurut saya buku konvensional itu kurang efektif gitu, karena memang IT itu ya yang sangat cepat gitu ya. Jadi cenderung fix dan sulit dimodifikasi gitu ketika ada update. Ditambah lagi ya tulisan saya juga jelek gitu ya, membuat ya mungkin jangankan orang lain gitu ya, saya sendiri juga bacanya juga males gitu. Sedangkan tadi tujuan kita nulis itu adalah supaya dokumentasi agar kita itu bisa baca lagi di kemudian hari gitu. Tetapi ketika kita juga malas bacanya, jadi menurut saya akan kurang efektif gitu. Tetapi buku juga ya memiliki kelebihan lain gitu ya. Kamu bisa lebih leluasa gitu. Misalnya ketika kita mau coret-coret atau apa gitu ya, di buku itu lebih leluasa gitu daripada kita nulis secara digital gitu. Nah, kalau teman-teman ingin coba gitu ya digital, mungkin teman-teman bisa gunain saya rekomendasiin di Notion gitu ya. Mungkin ini aplikasinya. Ini biasanya saya udah ngebiasain nulis di aplikasi ini gitu ya. Mungkin ini beberapa jalur pembelajaran bisa dilihat lah. Inilah gitu. Jadi nanti bisa lebih itu. Mungkin ini kenapa mungkin saya langsung lanjut ke sini aja lah dikit. Di sini saya juga di sini tuh ada beberapa jalur ya teman-teman. Kalau biasanya itu ketika misalnya ada update itu kita tuh mudah gitu untuk mengeditnya gitu atau gimananya gitu, karena kita juga bisa dari template-nya gitu. Kita juga bisa template nanti di copy gitu tinggal edit judulnya gitu, bisa kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di buku saya rasa itu akan agak sulit gitu. Oke, balik lagi ke materi ya. Softwarenya apa barusan Pak? Softwarenya Notion. Tulisnya Notion. Nah, ini ada Notion. Nah, ini kalau misalnya nanti teman-teman itu enaknya itu ya bisa dipakai nulis itu lebih terstruktur sama mudah dimodifikasi gitu. Jadi nanti misalnya ketika ada salah itu nggak coret-coret tip X gitu. Kalau saya sih itu malasnya itu kalau di buku fisik itu ya itu di tip X paling. Terus ketika nggak ada tip X dicoret gitu. Jadi itu membuat kita malas lagi untuk bacanya gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya gunain Notion, mungkin bisa dicoba juga Google Doc atau Word, nanti sambil dipelajari Notion-nya nanti dipindahin gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai buku biasa kan kita nanti ketika kita harus memindahin itu harus diketik ulang lagi gitu sih bedanya itu.
Lalu section selanjutnya itu mungkin kita harus terbiasa bersahabat dengan error gitu ya. Ya error akan jadi teman gitu ya, teman kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang pengen fokus di pemrograman itu pasti ya error itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin ya. Karena enggak ketika belajar juga bahkan ketika kerja pun gitu ya error juga masih tetap gitu ya, masih tetap ada gitu. Jadi ya yang perlu kita lakukan itu ya pertama itu ya kita tetap tenang aja, terus baca errornya, terus biasanya banyak dari bahasa pemrograman itu ya udah ada menyediakan pesan errornya itu secara rinci gitu ya dan secara jelas, misalnya jenis errornya itu apa, lalu di baris berapa gitu, dia biasanya udah banyak gitu, udah jelas gitu di sana. Tinggal kitanya juga mau searching dan mau mencari tahu gitu kesalahan kita itu apa gitu. Nah terus misalnya jika masih bingung gimana nih gitu, tenang aja ya, programmer itu nggak hidup sendiri gitu, walaupun ya dia jomblo gitu. Kamu masih beruntung lah, kita masih punya komunitas gitu. Misalnya di CC gitu ya, kamu bisa ajak diskusi gitu tentang error yang ya misalnya yang kamu alami gitu. Misalnya saya error ini gimana gitu, kita masih bisa nanya gitu sama. Jadi jangan menutup diri dari luar lah ya. Nah, di sini saya akan coba bahas sedikit nih etika meminta bantuan nih, karena banyak dari mungkin teman-teman yang baru gabung ya, mungkin baru masuk ke dunia programming gitu ya. Mungkin ketika nanti punya problem atau misalnya error yang mungkin nggak bisa diselesaikan oleh diri pribadi gitu, terus ingin menanyakan baik itu ke komunitas atau ke orang lain, berikut saya mungkin akan coba jelasin beberapa etika gitu ya ketika meminta bantuan gitu ya. Biasanya kenapa sih kita harus nerapin etika itu gitu ya, biar yang pertama itu biar si orang yang kita mintai pertolongan itu dia itu berkenan lah gitu, terus dianya juga nggak tersinggung atau gimana gitu. Yang pertama ya paling untuk tipsnya itu ya ucapin salam gitu ya dan kenalin diri gitu. Siapa tahu orang apalagi gitu orangnya itu belum akrab sama kita gitu, takutnya itu dia itu nggak nge-save nomor kita, terus kamu misalnya ujug-ujug tanya gitu, ini teh gimana ya error gitu, siapa gitu ya gak kenal, walaupun misalnya satu organisasi ataupun gimana pun, kadang-kadang kan kita nggak save nomor semua orang gitu, kadang-kadang gitu. Lalu tanyakan apakah dia sedang sibuk atau tidak. Nah ini banyak sekali sih dilupain orang gitu, kadang-kadang ya mungkin kan dilupain ya, mungkin alangkah baiknya itu kita tuh tanyain dulu gitu apakah dia tuh sedang sibuk atau enggak gitu. Kalau misalnya dia sibuk ya mungkin kita bisa tanyain kira-kiranya kapan luangnya gitu. Kalau misalnya sedang enggak, nah itu mungkin kesempatan kita buat kita tanya gitu. Lalu jelaskan masalah atau error yang kamu hadapi secara informatif. Nah di sini saya bukan nulisnya itu secara informatif ya, jadi bukan berarti nggak harus panjang sih sebenarnya itu ngejelasin masalah itu, misalnya nggak harus Kak aku tuh ada masalah ini bla 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 sampai panjang gitu, nggak harus sih sebenarnya gitu, tapi harus informatif gitu, walaupun misalnya pendek tapi informatif itu sangat membantu kita itu yang membantunya gitu, jadi lebih mudah untuk mengklasifikasi errornya gitu. Lalu jangan lupa itu sertakan kode program dan juga mungkin hal-hal yang bisa membantu orang lain itu untuk mengklasifikasi error kita gitu ya, baik itu dalam bentuk potongan program, file ataupun misalnya foto atau video gitu. Misalnya ketika error itu kamu misalnya kodenya itu difotokan gitu, dan untuk fotonya juga diharapkan itunya itu jelas gitu ya, jangan misalnya difoto pakai HP setengahnya gitu, karena banyak banget gitu ya orang itu yang misalnya kalau tanya ke orang lain ataupun ke komunitas itu, misalnya ini gimana ya gitu, codingan saya tuh error, tapi foto dia itu cuman setengah dari text editornya gitu. Kalau lebih baik lagi mungkin teman-teman bisa install kayak plugin untuk screenshot kode atau apa gitu, itu lebih baik gitu. Nah, ya karena ya mereka bukan dukun gitu ya yang bisa ngerti semua hal dan ya tahu letak kesalahannya secara instan gitu. Lalu itu ucapkan terima kasih ya kalau misalnya udah misalnya dibantu atau gimana gitu. Terus mungkin dan ini nih yang poin terakhir ini yang mungkin banyak sekali anak-anak itu ya teman-teman itu yang kadang-kadang lupa gitu ya. Hati-hati dalam pemilihan kata gitu. Jangan terkesan memaksa dan menyuruh. Nah, banyak banget yang
orang lain itu yang ketika itu tuh kesannya itu maksa gitu. Misalnya udah dibilang lagi sibuk tapi temennya itu tapi kalian itu malah misalnya bantuan Allah please gitu kayak suka gitu, kadang-kadang malah jadi gak mood gitu ke kitanya juga ngebantunya juga. Pernah gitu ya saya juga sampai ke ngeblok seseorang maksa saya gitu, bantu dia di kelas saya dan waktu itu dia minta bantuan tapi sayanya itu lagi sibuk gitu, terus dia itu malah yang ngemis kayak gitu, malah saya itu kalah jadi gedek dan akhirnya ya saya blok gitu. Tapi udah dibuka lagi lah sekarang. Sorry ya agak berisik ya, biasalah tetangga itu. Lalu untuk selanjutnya itu maybe kita ini masuk ke materi yang tadi ya sesuai tema lah ya. Jadi mahasiswa kupu-kupu atau yang kura-kura gitu ya. Mungkin kupu-kupu itu ya kuliah pulang gitu ya. Terus yang kura-kura itu mungkin yang organisasi mungkin ya, kuliah rapat. Sebenarnya berbicara dua hal tersebut itu sebenarnya saya nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya akan keduanya gitu, karena ya pada dasarnya setiap orang itu ya punya pilihannya masing-masing gitu, punya kepribadiannya masing-masing, mungkin yaitu introvert atau gimana ya, yang kita bisa lakukan itu ya nggak memaksa keinginan orang lain gitu ya. Kita hanya bisa menghargai dan nggak mencemooh gitu, karena banyak banget gitu ya orang-orang yang mencemooh dan orang-orang yang misalnya organisasi ke yang enggak organisasi ataupun yang sebaliknya gitu. Banyak banget ya, misalnya contohnya ketika kalau misalnya saya itu ingat banget kalau misalnya ketika saya di SMA itu ketika saya ikut pramuka gitu ya, banyak yang cemooh juga gitu ya, misalnya kekonut banyak kan. Saya juga sering tapi saya santai aja sih sebenarnya gitu, nggak gimana tapi ya kalau bisa ya jangan cemooh gitu, karena ya kita juga nggak tahu gitu ya apakah dia itu lebih bagus daripada kita ataupun kita juga lebih bagus daripada dia gitu. Nah, saya sendiri itu termasuk mahasiswa yang aktif berorganisasi gitu ya, akan tetapi saya tidak terlalu suka dengan rapat gitu. Nah, bagi teman-teman gitu ya, menurut saya itu UKMCC itu bisa jadi pilihan nih bagi teman-teman yang ingin berorganisasi gitu dan upgrade skill lah ya, dan menambah relasi atau mencari jodoh itu juga beruntung. Tapi jujur ya, ketika di CC itu banyak banget relasi gitu ya, mungkin termasuk saya juga yang testimoninya gitu, karena ketika saya gabung di CC ya mungkin lewat CC juga saya dapat kerjaan gitu, saya juga dapat kenalan sama dosen sama teman-teman dari luar kampus juga kayak gitu ya. Nah, terus apa sih keuntungannya kita itu ikut organisasi gitu ya? Seperti yang saya sudah singgung ya, bahwa programmer itu tidak hidup sendiri gitu ya. Dengan berorganisasi mungkin berikut beberapa keuntungan ketika kita ikut organisasi gitu ya. Yang pertama itu ya pastinya kita akan dapat ilmu dan insight baru gitu ya. Misalnya ilmu dari kakak tingkat ataupun misalnya dari siapa aja gitu. Lalu yang kedua, kita bisa bertanya tentang masalah yang kita hadapi, misalnya ketika ada error atau apa gitu ya. Lalu yang ketiga itu melatih pemahaman kita dengan cara membantu orang lain. Nah, ini juga ketika misalnya ketika ada orang lain yang bertanya, kita juga bisa menanggapi pertanyaan itu gitu. Misalnya kita jawab gitu. Dengan menjawab itu juga kita juga melatih pemahaman kita gitu. Lalu melatih public speaking. Nah, ini penting banget ya, karena kadang-kala kita juga butuh banget gitu. Public speaking ini tuh dilatih gitu ya, nggak jadi begitu aja gitu ya. Terus yang selanjutnya itu mendapatkan relasi ya pastinya ya. Terus info lomba gitu ya, mungkin bagi teman-teman juga yang ingin banget lomba, biasanya kalau anak-anak yang organisasi itu lebih banyak tahu info gitu, dan juga nggak malu ketika ingin gabung lomba itu, mungkin karena biasanya itu kalau misalnya nggak ikut organisasi itu ketika ikut lomba itu malu sesuatu nanti nggak pede atau gimana gitu. Kalau ketika ikut lomba itu kesempatan ikut lomba itu lebih gede gitu. Lalu info beasiswa dan kesempatan lebih besar dalam memperoleh beasiswa ya, ini tepat banget ya, karena yang saya rasain itu ketika saya daftar beasiswa, biasanya itu di persyaratan beasiswa itu ada rekomendasi dari organisasi yang pernah diikuti, misalnya nanti teman-teman bisa meminta surat rekomendasi, lalu nanti juga teman-teman juga biasanya suruh bikin esai tentang
tentang peran kita di organisasi atau di masyarakat. Nah, ini bisa jadi bahan cerita kita gitu ketika kita gabung di organisasi gitu. Lalu kita juga akan dapat tips and trick biasanya ya. Lalu ada peluang kerja. Nah, peluang kerja ini saya juga mungkin dan beberapa orang dari CC juga mungkin ada yang ngerasain ya. Ada yang mungkin kerja mungkin itunya tuh jalurnya itu ya mungkin dari CC gitu awal mulanya gitu. Nah, mungkin ada yang pertanyaan apakah harus ikut lomba gitu ya. Sebenarnya enggak sih ya, tapi saya banyak gitu ya nemuin mahasiswa yang pintar di kampus. Kan IPK-nya dia itu mungkin di atas 3 bahkan 4 gitu. Pang-pang di transkrip tapi dia nggak ikut lomba gitu. Saya suka julukin dia si jago kandang gitu ya. Karena ya dia cuma jago di kandang aja gitu. Jadi cobalah gitu ikut sekali-kali gitu ikut lomba gitu. Karena ya walaupun lomba itu gak wajib tapi ya worth it gitu. Kita bisa jadi bahan dari lomba itu baik menang ataupun enggak itu kita bisa jadi bahan cerita untuk di CV ataupun ketika wawancara kerja gitu. Jadi misalnya ketika nanti di wawancara kerja selama kuliah ngapain aja, sama kuliah pernah lomba bla 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 bla. Walaupun misalnya kamu gak menang juga kan bisa nyeritain gitu. Beda halnya ketika kamu nggak ikut lomba ya kamu bingung gitu. Selama kerja sama kuliah apa aja kerja kelompok kan nggak kurang gimana gitu kan ya. Lalu sebagai tolak ukur juga gitu ya dengan mahasiswa di universitas lain gitu, karena ketika masuk di dunia kerja ya saingan kita itu bukan hanya dari satu kampus gitu ya tapi dari kampus lain juga gitu. Nah, berikut beberapa lomba nih yang biasanya di CC itu suka ada dan sering kita ikuti dan mungkin teman-teman juga bisa coba gitu ya. Pertama itu ada Gemastik. Gemastik itu pagelaran mahasiswa teknik informatika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud kalau nggak salah. Lalu ada Kompes dari UI. Biasanya lombanya itu banyak ya, ada data, ada CPC, Competitive Programming Contest lah gitu ya. Terus cyber security dan lain-lain. Lalu ada Paint It, kemarin itu ada hackathon dan lain-lain. Lalu Indosat, kalau di info di grup Indosat itu rencananya itu mau ada lagi tapi saya nggak tahu kapan adanya lagi gitu. Terus bagaimana sih cara dapat beasiswa gitu ya? Mungkin saya nggak bikin slide-nya sih. Nah, untuk tips ini tuh biasanya itu kalau yang saya alami itu yang pertama itu mungkin teman-teman itu perbaiki nilai ya, mungkin minimal teman-teman itu IPK teman-teman itu di atas 3 lah gitu minimal itu. Lalu terus update gitu ya informasi seputar beasiswa. Terus kalau bisa itu ikut organisasi juga, karena mungkin aku bocoran lah ya, aku pernah rekomendasiin beberapa orang untuk dapat beasiswa gitu. Misalnya kadang-kadang dari kampus itu suka nanya gitu misalnya ke ketua UKM atau ke siapa gitu ya yang dipercaya gitu. Misalnya kalau di CC itu siapa sih kira-kira kan sok aktif cina kayak gitu. Misalnya aku rekomendasiin si A, si B, si C ya, besoknya orang-orang mungkin dari beberapa orang yang saya sebutin itu ada beberapa orang yang dapat beasiswa gitu. Biasanya ada kayak gitu. Jadi ikut organisasi juga membuka peluang teman-teman juga untuk dapat beasiswa. Nah, untuk beasiswa sendiri juga biasanya ketika teman-teman gabung di organisasi itu nanti teman-teman itu bisa nyeritain pengalaman teman-teman gitu selama di organisasi, dan juga akan dapat surat rekomendasi. Itu sih yang lebih pentingnya itu ketika teman-teman dapat surat rekomendasi berarti ya mungkin udah satu buah pencapaian lain. Lalu ketika teman-teman ikut lomba juga mungkin tadi ya, karena di beasiswa itu biasanya disuruh ngumpulin portofolio gitu. Nah, jadi portofolio itu lumayan gitu ya buat kan biasanya kalau kita buat sendiri cuman sama kita sendiri itu kadang-kadang males gitu. Tapi ketika kita berorganisasi misalnya kita berkelompok sama teman-teman yang lain itu bisa
bisa jadi kita itu jadi lebih semangat dan juga mungkin memotivasi kita untuk mengerjakan gitu. Jadi misalnya karena kita dituntut oleh lomba gitu ya, jadi kita itu semangat gitu. Kayak mungkin kalau materi saya sih sebenarnya sampai di sini ya, tapi barangkali teman-teman ada yang mau bertanya gitu, atau misalnya kurang setuju atau gimana gitu terhadap, mungkin mau nanya tips misalnya keluhan teman-teman selama kuliah di IT gitu. Ya, baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Tidak ada? Oke. Atau mungkin malu-malu, boleh di room chat. Ada gak? Ada? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Malu-malu mungkin. Oh, belum ada ya. Mungkin karena sudah jelas, sangat terperinci sekali. Terima kasih Kak Arsal telah bersedia berbagi pengalamannya dan motivasinya kepada kita semua. Dan sedikit ada quotes. Ternyata kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik, membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Mungkin terima kasih kepada Kak Arsal. Untuk selanjutnya yaitu sesi kedua, pemateri kedua. Namun sebelum dilanjutkan, di sini kelihatannya sudah pada lowbat ya. Mungkin karena waktunya juga gitu ya. Kita cek jargon terlebih dahulu lagi. Silakan untuk on cam. Kak Dini, sebentar ya, kita cek jargon terlebih dahulu. Kita cek semangatnya lagi. Oke, siap ya. CC Talk 2021. GACC, GACC, silakan Kopina lanjutkan. Baik, untuk sharing session kedua, kita akan sharing bareng sama Kak Dini Intriani. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Di sana tertera untuk informasi kontak, yaitu ada telepon, email, alamat, serta Instagram. Nah, untuk riwayat pendidikannya sendiri, Kak Dini ini alumni dari SMK Negeri Bantar Kalong. Mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Lalu Kak Dini juga lulus pada tahun 2017 bulan Juni, dan Kak Dini sempat menjadi bendahara OSIS pada tahun 2016. Kemudian menjadi top 3 murid terbaik selama 3 tahun berturut-turut, dan menjadi top 1 dalam uji kompetensi teknik komputer dan jaringan. Wow, hebat sekali Kak Dini, tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya Kak Dini melanjutkan pendidikan di STMIK Tasikmalaya, mengambil jurusan teknik informatika. Lalu Kak Dini pernah menjadi penerima beasiswa PPA pada tahun 2019, kemudian menjadi bendahara di Badan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2019 sampai 2020. Lalu menjadi leader bisnis analis di UKM Komputer Club pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu menjadi peserta lomba UGM Fine IT 2020 dan menjadi finalis virtual hackathon Global Goals yang 2021. Nah, untuk pengalaman kerja dari Kak Dini itu pernah menjadi front desk PT Citylink Indonesia, kemudian account officer, dan pernah bekerja di pemerintahan Kota Tasikmalaya, kemudian menjadi content creator di Instagram, terus menjadi owner online shop dan front end website developer. Mungkin untuk Kak Dini, halo. Halo. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Makasih, Teh Pina ya. Cek dulu jargonnya. CC Talk 2021
Gak Cece. Gak Cece, Gak gak Cece. Stop 2021 gak Cece, mantap. Duh grogi. Tadi untuk perkenalan mungkin udah dikenalin ya sama Teh Pina. Terus sekarang harus perkenalan lagi gak? Boleh. Boleh. Sedikit aja ya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani, saya tingkat 4 dari kelas A. Untuk saat ini saya sedang magang di PT Telkom Indonesia bagian front end developer, seperti itu. Nah, untuk pengalaman hidup saya mungkin saya menceritakan selama pengalaman saya di STIMIK dan juga selama saya join di Komputer Club gitu. Nah, menurut saya join Komputer Club itu adalah keputusan terbaik dalam selama saya kuliah. Kenapa? Karena dari Komputer Club inilah perjalanan perjalanan karir saya dimulai. Percaya atau enggak gitu. Nah, yang pertama keuntungan saya berkat Komputer Club. Yang pertama, tentunya saya kenal sama orang-orang yang pinter-pinter gitu, yang rajin-rajin. Saya yang orang yang satu frekuensi juga sama saya gitu. Orang yang idenya banyak juga gitu. Nah, kemudian dari situ saya setelah join CC juga saya kan kenal mereka gitu. Nah, setelah saya bergabung sama teman-teman yang satu frekuensi, dari sana saya mengikuti beberapa perlombaan seperti tadi yang sudah disebutkan sama Teh Pina, kayak virtual hackathon, gemastik, dan itu juga saya tuh kalau seandainya saya tidak masuk Komputer Club, saya tidak akan kenal sama lomba-lomba tersebut gitu. Nah, dan saya juga dapat tim saya itu dari teman-teman Komputer Club gitu. Misalkan, nggak tahu sih ya, misalkan saya nggak join Komputer Club, apakah saya ada di titik saat ini gitu sekarang. Nah, pokoknya saya join Komputer Club itu menurut saya keputusan terbaik selama saya keputusan terbaik selama saya kuliah di STEMIK Tasikmalaya. Saya bisa ikut lomba, saya mendapatkan beberapa beasiswa gitu karena mungkinnya aktif gitu. Karena aktif tuh saya mendapatkan beberapa beasiswa, saya juga ikut lomba, saya bisa kenal sama tim saya, bisa gabung sama tim saya, sama Arsal, sama Rizky, bagian dari Komputer Club juga. Nah, saya sekarang sedang magang di PT Telkom Indonesia dan di bagian front end developer. Padahal saya di Komputer Club itu bukan di bagian software engineer. Di Komputer Club itu saya menjabat sebagai leader business analyst. Gimana ya? Saya nyebutnya sih sebuah proses gitu, sebuah proses. Di saat saya menekuni sebuah yang saya sukai gitu, sebuah bisnis, tapi Allah berikan hal lain, berikan challenge gitu buat diri saya, buat terjun dan lebih mendalami tentang software engineer yang awalnya saya nggak dalam-dalam banget gitu, nggak sedalam-dalam kayak Arsal, kayak Rizky, kayak teman-teman lain, kayak ya udah biasa aja. Nah, tapi setelah saya keterima di Telkom, ya mau nggak mau karena itu kerjaan saya, jadi ya mau nggak mau saya harus belajar dan harus bisa gitu. Jadi software engineer seperti itu. Nah, terus untuk bisnis analis, tadi saya di awal menyimak ya dari topik tentang bisnis analis.
yang saya lihat dan teman-teman lihat mungkin tahu nggak orang-orang yang sukses itu berasal dari pengusaha, bener kan? Orang-orang yang sukses itu berawal dari pengusaha. Nah, pengusaha itu bukan hanya sekedar pengusaha kayak dagang. Kalau dagang, semua orang juga bisa dagang. Di pasar juga dagang. Kayak ya udah dagang-dagang aja, tapi dagang sama bisnis itu beda. Nah, kalau di bisnis analis kita itu bakal belajar caranya caranya menganalisis bisnis. Terus bakal belajar peluang-peluang bisnisnya itu seperti apa gitu. Sekarang tren bisnisnya itu seperti apa gitu. Nah, itu tuh bisa dari bisnis itu bisa kita jadikan sebagai ladang buat diri kita sendiri, atau ketika kita punya ide bisa dikomunikasikan nanti ke tim PD di komputer club, kemudian bisa kita komunikasikan ke SE juga, dan nanti bisa dalam kolaborasi kita bisa menghasilkan sebuah produk yang nanti pasti akan ada bisnisnya kan. Gak mungkin kan nanti tim PD produk desain sama tim SE tuh membuat sebuah program tapi gak ada keuntungannya sama sekali buat mereka gitu. Kayak ngapain sih capek-capek buat aplikasi tapi gak ada untungnya gitu. Pada akhirnya kan tetap harus ada bisnis untuk untuk tujuan akhirnya tetap bisnis gitu, maksudnya untuk mendapatkan uang juga gitu. Nah, kemudian saya gabung di bisnis analis juga. Alhamdulillah ya, dikit-dikit belajar bisnis, belajar usaha gitu. Emang di bisnis analis tuh nggak ngajarin kayak cara jadi reseller, enggak ya, kayak caranya dagang, enggak. Di bisnis analis tuh enggak belajar kayak gitu-gitu. Cuma di bisnis analis kita lebih menganalisis bisnis, terus kita nanti praktekkan sendiri atau bisa kita komunikasikan ke tim-tim yang ada di komputer club gitu, seperti ke PD, ke tim SE seperti itu. Nah, terus sekarang kamu misalkan gak suka dagang, aku gak suka dagang, aku gak suka bisnis gitu. Ngapain masuk bisnis analis gitu. Tapi pada akhirnya meskipun kalian sekarang masuk SE, meskipun kalian sekarang masuk PD, pada akhirnya yang kalian butuhkan itu tetap ada bisnisnya, ya kan? Yang kalian cari itu pada akhirnya tetap adalah uang gitu kan. Mau kalian kerja, mau kalian bisnis, yang pada akhirnya kalian dapatkan itu uang. Tapi kalau kalian masuk bisnis analis, kalian nanti akan belajar namanya bisnis Canva. Misalkan kalian punya ide, nanti di bisnis analis itu ditentukan target marketnya siapa, umurnya berapa. Kan gak mungkin kayak jualan peci. Misalkan kalian nih mau jualan peci, tapi jualan peci ke orang-orang Kristen gitu kan. Maaf ya, misalkan jualan ke orang Kristen itu kan bukan sebuah target market yang tepat. Nah, di bisnis analis kita bakal menganalisis tujuan-tujuan, terus target-target yang tepat untuk memasarkan daripada hasil produk kita seperti itu. Terus kalau mau misalkan aku mah passionnya juga kerja gitu, aku mah passionnya juga kerja, ngapain bisnis, aku mah gak bisa bisnis gitu. Tapi ya oke. Pada akhirnya tetap kalian nanti udah kerja berpuluh-puluh tahun, udah kerja nyoba jabatan ini jabatan itu, pada akhirnya kalian tetap coba nanti rasain sendiri gitu. Padahal kalian tetap ingin menjadi bisnis, seorang pembisnis. Karena apa ya? Karena enak gitu, kerja dari mana aja, gak terikat waktu. Kayak saya passionnya kan di bisnis, tapi sekarang saya kasih challenge ke saya harus kerja di Telkom, posisi di front end developer. Ya mau nggak mau saya harus menyesuaikan gitu, tapi saya juga nggak nyesel juga sih, karena saya jadi tahu jadi karyawan itu seperti ini, jadi bisnis itu seperti ini. Seperti itu sih kalau dari saya. Nah, di sini ya teman-teman yang yang masih ragu-ragu buat gabung komputer club, karena kayak dilihatnya tuh
anak-anaknya tuh pintar-pintar gitu, padahal enggak. Ya karena Pik. Padahal enggak. Sama aja kita semua belajar, gak ada yang jago coding, gak ada yang jago bisnis, gak ada yang jago desain. Semuanya di komputer club itu semuanya dimulai dari awal bareng-bareng seperti itu. Pokoknya kalian mau dari SMA, mau dari SMK jangan minder. Terus pesan dari saya sih kenali diri sendiri, temukan passion diri kamu. Kalau udah gitu nanti kamu bakal menemukan di titik mana kamu mendapatkan kenyamanan. Nah, pada kenyamanan itu kalian harus mengembangkan diri kalian. Seperti itu sih kalau dari aku. Paling seperti itu, Pik. Teman-teman semua PIN dan teman-teman yang lain. Mungkin mohon maaf ya kalau Pak Baliut. Udah paling dari Baik, terima kasih kepada Kak Dini. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada sesi Q&A. Jadi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu. Kalau mau nge-DM juga boleh, tanya-tanya proses penerimaan magang Merdeka juga boleh. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi front end di Telkom susah gak teh? Enggak sih, gak susah. Cuma ya kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang paling baru. Gitu. Soalnya tetap misalkan kita sekarang belajar di kampus belajar JavaScript. Kan kalau di kuliah itu belajarnya dasar, tetap aja sih kalau misalkan di perusahaan kita harus mengikuti bahasa pemrograman yang terbaru, terupdate dan modern. Pokoknya jadi anak IT itu nggak berhenti belajar. Belajar lagi, belajar dari nol nggak sih? Ada dasar-dasarnya JavaScript. Cuma emang front end di Telkom. Dan karena di Telkom mengikuti perkembangan zaman, jadi front end di Telkom menggunakan modern stack gitu. Dia mengikuti tren teknologi. Jadi developer di Telkomnya itu menggunakan modern stack. Jadi untuk saya sendiri pakai React.js untuk front end-nya. Untuk tim back end-nya pakai MongoDB. Terus pakai untuk penyimpanan gambarnya Cloudinary dan lain-lain. Belajar bisnis analisis enggak benar-benar enggak susah. Mudah banget. Kalau kalian suka bisnis atau kalian enggak suka bisnis tapi mau coba boleh. Pokoknya benar-benar beda sih. Kayak belajar anak magang itu kan belajar tapi juga bekerja gitu. Bekerja juga belajar. Tapi belajarnya tuh beda kayak belajar di kampus. Bedanya itu ya beda kayak temen-temennya kan kalau di kampus kan satu tim tuh kan kayak masih bisa mengandalkan misalkan ada tugas kelompok nih terus ya udah sama dia aja ngerjainnya. Nah tapi kalau di dunia kerja tuh enggak, kayak misalkan kalau kita satu tim, meskipun satu tim saya berdua tapi ya kalau bagian saya harus saya yang mengerjakan dan bagian teman saya mengerjakan, seperti itu. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Terus kalau yang udah belajar RPL ya pakai metode barunya itu pakai metode Scrum. Jadi nantilah kepanjangan. Paling seperti itu dari saya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Kak Dini dan Kak Arsal yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman yang tentunya sangat memotivasi kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu games. Kepada panitia,
Nah, silakan teman-teman mengakses link yang ada di room chat. Kemudian untuk orang yang beruntung, 2 orang mendapatkan reward dari kami. Bocoran nih, 2 orang yang beruntung mendapatkan reward dari kami. Dan nanti teman-teman yang beruntung bisa mengkonfirmasi melalui Instagram CCS STMI Tasikmalaya. Silakan teman-teman untuk mengakses link tersebut. Sambil menunggu share screen, di sini juga saya ingin memberitahu lagi ya kepada teman-teman semua, jika ada yang tidak tahu, tadi 2 pemateri tadi itu, Kak Arsal itu ketua CC tahun kemarin, dan Kak Dini itu leader bisnis analis. Tadi banyak yang bertanya, bisnis analis itu belajarnya seperti apa? Pasti penasaran kan? Makanya masuk CC. Kan nggak CC, nggak kece. Itu link quiznya udah di-update lagi, tadi ada yang salah gitu. Oh iya, link quiznya di-update ya. Bisa. Yang dari Kak Mutakin, katanya pakai yang Ya, ini. izin saya. Iya, silakan. Ayo, para panitianya juga boleh ikut. Dan saya harapkan tidak boleh menggunakan nama-nama alay gitu ya. Nama asli aja ya, soalnya kan ada reward gitu. Jadi ini memudahkan ke panitia. Nah, silakan teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengakses link yang ada di room chat. Sudah ada beberapa orang yang bergabung. Ada Kak Arya, ada Kak Diki Hamdani, Kak Ipan, Kak Muhammad Fadilah, Kak Jar. Siapa nih Jar? Biasanya mungkin namanya Pajar ya, jadi Jar gitu. Ada Kak, siapa ini? Kak Ici. Oh, halo Kak Ici. Ada Kak Armila, ada Kak Siti Nur Halimah, ada Kak Lalan, ada Kak Pina, ada Kak Gini Amat cari duit. Ini nama alay ya. Tadi sudah dikasih tahu. Kalau misalkan nih ya, yang namanya Gini Amat cari duit, terus dia beruntung, permainan ini rewardnya atau hadiahnya buat saya aja ya. Karena kan kita gak tahu siapa ini. Boleh? Ini siapa nih? Oh, ada Kak Gilang, ada Kak Bismillah Headshot. Pokoknya yang namanya alay, moderator ya. Kalau beruntung berarti rewardnya buat moderator ya. Kemudian di sini ada Kak siapa lagi ya? Ada Kak Kurdiman. Ada Kak siapa lagi nih? Oh, kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Jeng jeng jeng. Silahkan. Bismillah dulu, jangan lupa. Supaya beruntung. Wow, ini Kak Fat menduduki pertama. Ini siapa? Wow, Kak Armila. Wah, masih ini ya, masih memanas. Kak Fat masih menduduki pertama. Yang kedua Siti, yang ketiga wow. Terus. Ya, silakan Asal, terima kasih Asal. Udah? Oh, sudah. Berarti pemenangnya bentar. Halo Kak Patih, ada? Panitia itu, panitia. Jangan dulu, bentar. Rank 1 berapa?
Nah, Kak Pat, ini siapa Kak Pat? Patih bukan? Hah? Kak Patih bukan. Kak Diki karena panitia. Siapa Gak apa-apa sih? ya. Oh, Kemudian panitia. ini ada Kak Del. Kak Del, siapa ini Kak Del? Tuh Padel tuh. Halo. Oh, Pak Del. Kan panitia kan? Iya, iya. Bukan anggota. Ya. Gimana bisa gak nih? Bisa, Itu yang bisa. bawahnya siapa? Vina Mulyanti itu siapa? Terus Kayaknya kemudian di luar ya. ini yang Sweet Tima itu kan siapa namanya? Panitia ya. Itu siapa? Terus Asik, yang hadiah. siapa Dijan? Kayaknya Vina sama Siti tuh di luar panitia tuh. Ah, Pina moderator bukan sih? Pina moderator bukan atau Pina yang lain? Beda-beda. Bukan. Pina yang lain. Bukan. Pina Mulyati, boleh dong bersuara. Ada di sini? Hadir, Kak. Boleh on cam? Oh, Sweety Aksal tuh. Kemarin Pina, ikut boleh on itu. cam? Halo juga Siti Nurhalimah. Ada? Ada, Kak. Boleh on cam? Ini Pina dan siapa? Dan Siti Nurhalimah boleh on cam? Bisa on cam nggak? Nggak bisa. Masih malu kayaknya kan. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Selamat kepada Kak Pina dan Kak Siti yang telah memenangkan permainan ini. Hore, tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Kak Pina dan Kak Siti, kami ingatkan kembali untuk mengkonfirmasi ke Instagram CC Estetik Tasikmalaya. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan semuanya on cam dan tetap stay karena kita tidak tahu di operator itu ada di slide 1, 2, 3 atau slide keberapa. Oke, siap? Alhamdulillah teman-teman, acara demi acara telah kita lalui bersama. Maka dari itu saya Anissa dan Pina Oktaviani, mohon maaf dan apabila Kak Pina ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. See you.